Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah leadership dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai kepemimpinan pesantren pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, peran pemimpin dalam masa pembelajaran pada masa COVID-19. Dalam masa COVID-19, pemimpin juga memerlukan suatu perubahan dalam metode atau gaya cara dalam kepemimpinannya. Dengan adanya perubahan tersebut, maka seorang pemimpin mampu mengendalikan pendidikan di pesantren secara efektif, dikarenakan berubahnya cara ajar yang dilakukan pihak pesantren kepada santrinya. Misalnya, pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka, setelah adanya COVID-19 ini dilaksanakan secara daring. Dengan adanya hal ini akan mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19. Nah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan pemimpin dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama yaitu membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua, memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan, di mana tentunya fasilitas ini mampu mendukung dalam upaya pencegahan COVID-19. Nah, yang ketiga yaitu aman dari COVID-19 yang dibuktikan oleh surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat, baik bagi pemimpin, kiai, pendidik, ustadz, dan peserta didik. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemimpin harus peduli dengan santrinya dengan memberikan fasilitas yang cukup atau memadai untuk mengembangkan ilmu santri dalam menunjang ilmu agama santri. Nah, kemudian yang kelima yaitu pemimpin harus memberikan motivasi kepada santrinya. Salah satu peran seorang pemimpin dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yaitu memberikan motivasi belajar. Pemberian motivasi belajar ini sangat penting karena dengan adanya pemberian motivasi belajar ini peserta didik akan merasa antusias dalam proses keberhasilan setiap upaya pendidikan. Pemimpin harus mampu meningkatkan kesempatan belajar bagi peserta didik serta meningkatkan mutu mengajarnya. Kesempatan belajar bagi peserta didik dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan pimpinan pondok. Kedua, strategi yang diterapkan pemimpin dalam pembelajaran bagi peserta didik pada masa COVID-19. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai macam platform media sosial, mulai dari live YouTube, live Facebook, live Instagram, WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain sejenisnya. Nah, teknisnya yaitu sebelum pembelajaran dimulai, semua santri diinfokan akan menerima jadwal pembelajaran yang telah diumumkan secara online dari beberapa platform media sosial. Dengan demikian, santri bisa persiapan untuk menyimak para kiai, ustadz untuk dapat membacakan kitab-kitab santri, sehingga santri bisa sambil memaknai kitabnya di rumah masing-masing, bisa sambil mendengarkan penjelasan dari para kiai dan ustadz. Nah, tentunya hal ini akan lebih memudahkan semua santri
yang saat ini dipulangkan masih tetap bisa mengaji, dan tidak hanya santri saja yang menyimak pembelajaran ini. Karena sifatnya live, maka alumni pesantren bahkan masyarakat luas pun bisa ikut mendengarkan dan mengambil ilmu apa yang sudah disampaikan para kiai dan ustadz. Yang ketiga, yaitu kendala yang harus dihadapi pemimpin pada masa COVID-19. Nah, yang pertama yaitu mobilitas keluar santri ke pondok yang terbatas. Karena situasi di luar yang tidak memungkinkan, di mana banyak masyarakat luar yang terdampak COVID-19, maka mobilitas santri untuk keluar masuk pondok pesantren dibatasi agar mengurangi resiko tersebarnya COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan berinteraksi dengan pihak luar pesantren. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa karena kondisi masyarakat di luar yang tidak memungkinkan karena adanya pandemi COVID-19, maka akan menyebabkan kesulitan untuk berinteraksi. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan melakukan pengajian tatap muka dengan ustadz yang dari luar pondok. Nah, karena di pondok pesantren itu ada ustadz yang juga rumahnya itu berasal dari luar pondok, maka hal itu pun menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengajian tatap muka. Kemudian yang keempat yaitu sulit mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Karena mobilitas keluar masuk pondok dibatasi, maka hal ini pun juga mempengaruhi kesulitan santri dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Kemudian pemimpin harus mengatur bagaimana terdapatnya atau terfasilitasinya isolasi mandiri. Jadi bagi santri atau ustadz yang datang atau pulang dari rumah atau dari luar, dari pihak pondok pesantren sendiri harus mampu menyediakan tempat isolasi mandiri. Kemudian yang keenam yaitu mengadakan piket keluar guna membeli kebutuhan para santri setiap minggunya. Jadi untuk mengantisipasi untuk tersebarnya COVID-19, maka yang diperbolehkan untuk keluar yaitu dengan cara seperti tadi, yaitu mengadakan piket, sehingga tidak semua santri itu bisa untuk keluar masuk pondok pesantren. Dengan cara perwakilan tersebut, maka setidaknya dapat membantu santri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian juga pengajian via Zoom. Tentunya pengajian via Zoom ini sangat banyak kendalanya karena terkadang itu para ustadz yang sudah berumur, kadang mereka itu kesulitan dalam melakukan via Zoom. Kemudian melaksanakan protokol COVID-19. Nah, karena kehidupan pondok itu yang notabene secara bersama-sama, maka sebenarnya itu sulit untuk melakukan protokol COVID-19. Kemudian juga yang terakhir yaitu penyemprotan desinfektan mandiri. Nah, penyemprotan desinfektan mandiri ini diperlukan agar untuk mengurangi resiko tersebarnya COVID-19 di lingkungan pondok pesantren tersebut. Nah, sekian penjelasan dari kami. Agar teman-teman lebih memahami materi dari kami, teman-teman dapat mempelajari makalah yang telah kami kirimkan sebelumnya. Jika ada pertanyaan atau teman-teman belum paham, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.